Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Satrio, NPM 250201056. Di sini saya akan membuat video perbaikan matkul mata kuliah basis data yang didoseni Bu Hafsah Mukarromah Eskom Mkom. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9, 10 dan 11. Materi pertemuan 9 ini tentang SQL. Di sini ada SQL lanjutan. Satu indikator tercapaian CPMK, di mana ada menggunakan join untuk menggabungkan tabel. Kedua, menulis subquery untuk kebutuhan kompleks. Tiga, menggunakan fungsi Araget. Keempat, menyusun query laporan berbasis kastis nyata. Materi kedua, skenario project atau studi kasus, sistem penjualan toko online. Contoh codingannya customer, customer ID, nama dan city. Lanjut, materi ketiga ada join, inner, left dan right. Satu, inner join, menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Kedua, left join, menampilkan semua data tabel kiri meskipun tidak ada pasangan. Ketiga, right join, menampilkan semua data tabel kanan. Nah, yang ada lagi nih subquery. Query ini di dalam query. Nah, maksudnya query ke dalam query. Contohnya customer dengan total belanja terbesar. Ada select name from customer, where customer ID, terus select customer from order by total, amount DSC. Contoh kedua, produk yang tidak pernah terjual, seperti select product name, forum produk, where product not is, select product ID from order. Fungsi Araget, fungsi yang digunakan untuk mengelola sekumpulan data banyak baris dan menghasilkan satu nilai ringkasan summary value. Tujuan fungsi Araget menghitung total data, menentukan nilai rata-rata, menemukan nilai maksimum atau minimum, membuat laporan ringkasan dan data besar. Contohnya fungsi Araget: satu ada count, dua sum, 3 avg, 4 ada max, dan 5 min. Contohnya, contoh penggunaan: menghitung jumlah data, menghitung total penjualan, rata-rata transaksi, ada nilai tertinggi dan terendah. Di sini ada lagi namanya ada grup B, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kelompok tertentu. Ada hopping, digunakan untuk memfilter hasil setelah proses grup B. Perbedaan grup B, PSHP. Di sini ada aspek, grup B dan hopping. Aspek sendiri ada fungsi, waktu eksekusi, digunakan dengan, mirip dengan. Di grup B sendiri mengelompokkan data sebelum agregasi selesai. Fungsi Araget. Hopping, memfilter hasil agregasi, setelah agregasi hasil Araget. Dan where, atau tapi untuk Araget. Di sini ada lagi analogi sederhana. Data nilai basis data mahasiswa kedua Prodi Teknik Informatika. Nama ada Andi, Budi, Citra, dan Dewi. Kelas AB, nilainya nilai 80, 70, 60 dan 40. Di sini ada where, filter awal, ingin memperlihatkan manusia dengan nilai 75%. Hasil Andi, Citra, dan Eko. Andi 80, Citra 90, Eko 85. Grup B atau mengelompokkan. Ada 3 hopping atau filter setelah kelompok. Di sini ada query laporan reporting. Contoh laporan penjualan per customer. Contoh kedua adalah laporan produk terlaris. Contoh ketiga, laporan penjualan per bulan. Deskriptif praktikum
SQL lanjutan, judul praktikum, tujuan praktikum. Bagian 1, setup database, membuat tabel di situ nanti ada sendirinya. Bagian 2, praktik join. Latihan 1 inner join, latihan 2 left join, latihan 3 right join. Bagian praktik sub query. Latihan 4 ada total terbesar. Bagian ketiga praktik sub query. Latihan 5 produk tidak terjual. Bagian 4 fungsi agregat. Latihan 6, latihan 7, latihan 8. Latihan 7 ada grup B, latihan 8 ada epic. Bagian 5 project utama, query laporan. Di sini ada kita dikasih tugas buat project, buatlah query laporan. Bagian 5 project utama, query laporan. Bagian 5 lagi project utama masih laporan. 1 ada laporan total belanja, kedua produk terlaris, ketiga customer tidak pernah order, 4 laporan penjualan bulanan, 5 top customer. Nah, di sini terakhir ada tugas mandiri asesmen. Nah, terima kasih. Ini untuk pertemuan 9. Di sini ada pertemuan 10 tentang view, index, trigger, dan optimasi query. 1. Indikator ketercapaian CPMK, memahami dan membuat view untuk menyederhanakan query. Kedua, menggunakan indeks untuk optimasi performa. 3. Membuat trigger untuk validasi otomatis. Keempat, menganalisis dampak otomasi pada sistem database. Ada lagi nih untuk skenario kasus atau case simulation. Kasus sistem penjualan online, masalah yang diberikan. 1. Query laporan terlalu panjang dan sulit dibaca. Kedua, query lambat saat data besar. 3. Data tidak tervalidasi atau misal jumlah negatif. Bagian 1, view virtual tablet. View adalah tabel virtual hasil dari query, digunakan untuk menyederhanakan query atau kompleks. Keamanan, membatasi akses data. Terakhir, reusability query. Ada praktikum 1, membuat view laporan. Bagian 2, indeks, optimasi performa. Indeks mempercepat pencarian data. Bagian 3, trigger, otomatisasi database. Di sini ada banyak untuk trigger. Ada insert, update, delete. Uji trigger. Nah, ada praktikum terintegrasi. Tugas utamanya ada membuat view, menambahkan indeks, mengukur performa, membuat trigger. Diskusi reflektif. Pokoknya di situ ada tugasnya. Ada di sini studi industri atau real world insight. Di sini ada view, menyederhanakan query, indeks, mempercepat query, trigger, menjaga integrasi data. Nah, untuk materi 10 sekian, terima kasih. Ini ada pertemuan 11. Pertemuan 11 ini ada transaksi, asid, dan locking deadlock. Materi 1, indikator ketercapaian CPMK, memahami konsep transaksi database, menjelaskan prinsip asid, menganalisis locking dan deadlock. Kedua ini skenario kasus atau role play. Ketiga ada transaksi. Transaksi adalah sekumpulan operasi SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Di bawah lagi ada perintah dasar transaksi. Kita disuruh membuat tabel. Di dalamnya ada perintah, ada fungsi. Contoh, di bawah lagi ada contoh save point. Ada di sini ada konsep asid. Asid adalah 4 prinsip utama yang menjamin transaksi berjalan dengan benar. 1. Atomicity. Kedua ada konsistensi. Ketiga ada isolasi. Keempat ada durability. Ada lagi di sini ada ilustri asid atau kasus ATM. Ada masalah tanpa asid,
ada studi kasus nyata atau e-commerce. Ada locking, ada tujuan locking, ada jenis-jenis locking. Di sini ada tujuan locking. Tujuan locking ada mencegah data rusak atau inconsistent. Kedua ada menghindari race condition atau dua transaksi mengubah data yang sama. Ketiga menjamin prinsip ACID terutama isolation. Jenis locking: 1. Set lock S atau red lock. Kedua ada exclusive lock atau X atau bright lock. Masalah yang terjadi tanpa locking: 1. Dry red, kedua non revertible red, 3. phantom red. Contoh sederhana studi kasus ATM, misalnya ada saldo 1 juta, transaksi A menarik 500.000, transaksi B juga menarik 500.000. Tanpa locking keduanya baca saldo awal 1 juta, keduanya update atau terus hasil bisa salah. Dengan locking transaksi A mengunci data, transaksi B menunggu. Hubungan dengan transaksi: locking biasanya aktif selama transaksi. Jadi locking berfungsi untuk mekanisme pengamanan data dalam database, mencegah konflik antar transaksi. Sangat penting dalam sistem seperti e-commerce, ATM, fintech. Di sini ada deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu kunci atau lock yang dipegang satu sama lain sehingga tidak ada yang bisa lanjut atau macet total. Contoh deadlock: SQL 2 session. Session 1, session 2, session 1 menunggu session 2, session 2 menunggu session 1, deadlock terjadi. Dampak deadlock: transaksi tidak selesai, sistem menjadi lambat, bisa menyebabkan kegagalan transaksi. Solusi: database mendeteksi deadlock atau membatalkan salah satu transaksi atau rollback. Penyebab deadlock: mengakses data dalam urutan berbeda, banyak transaksi berjalan bersamaan, lock terlalu lama, tidak ada manajemen transaksi yang baik. Cara mengatasi deadlock: konsisten utama akses data, menggunakan transaksi sesingkat mungkin, gunakan lock secara bijak, gunakan timeout atau deadlock detection, gunakan level isolasi yang tepat atau red committed. Contoh perbaikan: start transaction, update tracking set saldo kurang 100 where ID sama dengan 1, update rekening set saldo plus 100 where ID 2, tidak ada konflik urutan atau aman. Praktikum: di sini ada banyak praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.